Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah sehat selalu dan baik. Sekarang Bapak absen ya. Yang tidak masuk hari ini siapa ya? Firdae Pak, Firdae. Ya, nikahan Pak sepupunya. Oh iya, udah itu saja yang tidak masuk. Ya Pak, kerja saja. Hari ini kita akan belajar mengenai dengan iktikaf hati akan menjadi tenang. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, apakah suara Bapak terdengar jelas? Jelas sekali Bapak. Sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan sikap tawaduk dan kusuk dalam beribadah. Yang kedua, menunjukkan sikap patuh dan mawas diri. Yang ketiga, memahami pengertian dan hukum iktikaf. Yang keempat, mengidentifikasi syarat dan rukun iktikaf. Yang kelima, mempraktikkan tata cara melaksanakan iktikaf. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan materi mengenai iktikaf. Bentar ya. A few moments later. Oke, langsung masuk materi. Materi yang pertama adalah pengertian iktikaf. Iktikaf berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar infinitif dari iktakafa ya'takifu iktikafa yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahiro baiti litaifin wal akifina wazuka sujud. Artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Hukum iktikaf adalah sunnah dan bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melaksanakannya. Namun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya. Mazhab As-Syafi'iyah memandang semua iktikaf itu hukumnya sunnah muakkad. Namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, level kesunahannya lebih tinggi lagi. Sekarang rukun iktikaf. Rukun iktikaf yang pertama adalah niat. Yang kedua, berdiam diri di masjid, sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Yang ketiga, bertempat di masjid. Yang keempat, orang yang beriktikaf atau disebut mu'takif. Kemudian syarat iktikaf. Yang pertama harus Islam. Dengan disyaratkan status beragama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah bila melaksanakan iktikaf. Walaupun syariat membolehkan orang yang bukan beragama Islam masuk dalam masjid, namun tidak dibenarkan melaksanakan ibadah iktikaf, kecuali setelah menyatakan diri masuk Islam. Syarat yang kedua adalah balik atau mumayyiz. Seorang anak yang belum balik tetapi sudah mumayyiz apabila melaksanakan ibadah iktikaf hukumnya sah dan berpahala. Sebagaimana kalau anak yang belum balik itu menjalankan ibadah sholat dan puasa.
Bila sudah mumayyiz, maka ibadahnya sah dan berpahala baginya. Syarat yang ketiga adalah berakal sehat. Ibadah iktikaf membutuhkan niat dan menyengaja untuk melakukan. Orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah, termasuk iktikaf. Syarat yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang mendapat darah haid atau nifas tidak dibenarkan ikut beriktikaf di masjid. Syarat yang kelima adalah suci dari hadas besar atau janabah. Hal-hal yang membatalkan iktikaf. Yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, keluar sperma. Yang ketiga, mabuk yang disengaja. Yang keempat, murtad, keluar dari agama Islam. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, keluar tanpa uzur. Yang kedelapan, keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Yang kesembilan, keluar disertai alasan hingga beberapa kali, padahal keluarnya karena keinginan sendiri. Selanjutnya, hal-hal yang diperbolehkan ketika iktikaf. Yang pertama, keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda. Buang hajat, keluar dalam urusan ketaatan namun tidak wajib, seperti mengunjungi orang sakit dan lain-lain. Hal-hal yang diperbolehkan yang kedua adalah menyisir rambut dan merapikannya. Yang ketiga, membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid. Yang keempat, makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid. Yang kelima, menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Amalan-amalan yang dianjurkan ketika iktikaf. Yang pertama, sholat. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, berzikir. Yang keempat, bersolawat. Yang kelima, mengurangi berhubungan dengan orang banyak. Selanjutnya adalah hikmah iktikaf. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, bermanfaat bagi kesehatan jiwa, di mana batin menjadi lebih tenang dan bisa membangkitkan kekuatan baru. Yang ketiga, menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal yang akan dilakukan di hari esok atau muhasabah. Yang kelima, mendatangkan ketenangan, ketentraman hati. Yang keenam, mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, orang-orang yang beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan akan terbebas dari dosa-dosa karena pada salah satu malam dari 10 hari tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar. Apakah ada yang ditanyakan mengenai materi iktikaf tadi? Saya mau bertanya, Pak. Ya, Mas, silakan. Berdiam diri di rumah itu termasuk beriktikaf enggak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi rukun dari iktikaf adalah bertempat di masjid. Jadi iktikaf di dalam rumah boleh-boleh saja, tapi alangkah baiknya bertempat di masjid. Begitu, Mas Irham. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, dirasa sudah cukup penjelasan dari Bapak. Bapak akan memberikan tugas. Silahkan kalian mengerjakan LKPD halaman 110. Dikumpulkan nanti jam 1 siang. Oke? Baik, Pak. A few moments later. Dari sini apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Silakan. Nanti akan Bapak tambahkan nilai. Saya Pak, iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Ya, bagus. Bapak tambahkan ya.
Jadi itikaf itu tidak hanya berdiam diri tapi di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah, dan itu dilakukan dengan tata cara tertentu dan suatu untuk mendapatkan sesuatu, dan yang pasti mendapat pahala. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Sangat menyenangkan Bapak dan sangat mudah untuk dipahami. Alhamdulillah kalau begitu. Waktu menunjukkan bahwa waktunya habis ya. Silahkan mengerjakan tugas yang tadi dikumpulkan pada jam 1, dan untuk PR tambahan kalian mengerjakan Google Form ya, dikumpulkan minggu depan. Baik Pak. Baik. Sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.